Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka khairan hadzal yawm hadzal yawm fathahul barakahu wa nasrahu wa fadlahu wa nurahu wa nurahu wa barakatahu wa barakatuhu wa hudahu wa barakatuhu wa na'udzu bika wa na'udzu bika min syarri min syarri ma fihi ma fihi wa syarri syarri ma ba'da. ma ba'da. Allahumma Allahumma ya Rabbah ya Rabbah ya Fatah ya Sajjad ya Fatah ya Fatah iftah islam alaina alaina fathal futuh. Allahumma Allahumma ya Fatah ya Sajjad ya Fatah ya Fatah ya Fatah Fatah iftah alaina isja alaina fathal futuh. Allahumma ya mu'allim Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman faqihna fafhamnana Sulaiman wa kullan atainahu wa ilman wa sahharna ma'a Dawud al-jibal fisabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang mulia, alhamdulillah siang ini Allah karuniakan nikmat pada kita bisa memenuhi undangan Allah salat zuhur berjamaah di awal waktu. Semoga semangat dan makmurkan rahmat Allah ini terus terjaga sampai akhir hayat kita, baik di pondok, di luar pondok, di mana saja ada. Insya Allah hati kita terpaut dengan masjid, karena Rasulullah SAW sudah bersabda, di antara orang yang dapat perlindungan Allah nanti di akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya terpaut tergantung dengan masjid. Artinya dia senang memenuhi undangan Allah, dia sholat berjamaah, insya Allah banyak manfaat. Selain nilai sholat berjamaah lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri, pasti juga ada manfaat-manfaat lain. Bisa mendapat ilmu. Kemudian berdoa bersama, insya Allah doa yang mustajab.
Fayu ayyika min tuqbal. Lalu dari lidah siapa, dari lisan yang mana, mulut yang mana yang dikabul oleh Allah, kita tidak tahu. Rahasia Allah. Tapi kalau bersama kita berdoa, insya Allah semuanya dapat bahagia. Kemudian bisa jadi kita silaturahmi, membangun ukhuwah di antara kita, berjumpa dengan kawan, dengan teman, dengan guru, menatap, bersalaman, mendoakan. Insya Allah kemuliaan dan keberkahan buat kita semuanya. Anak-anak dulu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Silwal, ya, yang pada waktu itu masih 10 tahun. Namanya sahabat Anas bin Malik. Sudah kita baca? Sudah. Tentang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang ketika Nabi lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota suci Madinah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ya. Dia punya anak yang ketika itu usianya kurang lebih 10 tahun. Namanya Anas, ya. Bapaknya Anas namanya Malik. Anas bin Malik. Anas anaknya Pak Malik. Sekarang aku tanya, siapa istrinya Pak Malik? Jangan jawab Malik ya. Siapa? Ibunya Anas. Paling gampang siapa istrinya Pak Malik? Bu Malik. Anas bin Malik berarti siapa? Iya, ibunya namanya Ummu Sulaim. Berarti istrinya Pak Malik siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Baik. Waktu itu Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW membawa sahabat Anas ini. Kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, hadha Anas, gulamun labibun katibun yakhdumuka. Ya Rasulullah, ini Anas, anak ini cerdas, pintar, dan dia siap melayanimu ya Rasulullah. Dia siap berkhidmat kepadamu ya Rasulullah. Ayo ikuti semuanya. Kata lagi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hadha Anas. Gulabun. Labibun. Katibun. Yakhdumuka. Ya Rasulullah, ini Anas, anaknya Fitr. Dia siap melayani, siap berkhidmat kepada. Nah, Anas kemudian diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada doa Nabi buat sahabat Anas. Apa doanya Nabi? Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ikuti. Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Baik. Doanya Rasulullah SAW untuk sahabat Anas, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas. Ya Allah, perbanyaklah keturunannya Anas. Ya Allah, berikan dia keberkahan pada apa yang kau berikan kepadanya. Doa Nabi dia. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas. Ya Allah, perbanyak keturunannya Anas. Ya Allah, berikan dia keberkahan pada apa yang kau beri kepadanya. 3 doa.
dan anak-anak semuanya, doa Nabi dijawab oleh Allah. Nantinya sahabat Anas kemudian menjadi orang yang mencukupi hartanya. Yang kedua, keturunannya sahabat Anas ini banyak. Anak dan cucunya lebih dari 100 orang. Berarti lebih banyak dari jumlah kan? 100. Anas panjang umurnya. Umurnya Anas ini lebih dari 90 tahun. Lalu Anas diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya, jangan sepelekan urusan doa. Dan kalian jangan menganggap doa-doa kalian tidak berarti. Hari ini, di pondok ini, kalian terus berdoa untuk kebaikan kalian, masa depan kalian, buat keluarga kalian, orang tua, adik atau kakak kalian, mendoakan guru-guru kalian, mendoakan pondok kalian ini, insya Allah yakin dijawab oleh Allah. Doa. Kemudian yang kedua, ya, Anas ini berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menjadi pelayan Rasulullah SAW. Kalian tidak perlu takut urusan berkhidmat. Ya, mondok memang belajar. Tapi dalam urusan tertentu, kalian juga harus siap. Paling tidak, merapikan kamar, membersihkan kamar, menjaga lingkungan kalian, menjaga tempat belajar kalian, pondok kalian ini, ayo kita jaga, kita cintai bersama-sama. Ya. Khidmat kepada guru. Ya. Berikutnya apa? Sahabat Anas bin Malik ini juga orang yang oleh sahabat lain juga saksikan. Ya. Ahsanun nas salatan bisafari wal muqim. Sahabat Anas ini termasuk orang yang paling bagus salatnya, baik dalam keadaan berpergian maupun dalam keadaan mukim, berada di tempatnya. Salatnya dijaga, salatnya bagus, salatnya khusyuk. Inilah sahabat Anas bin Malik. Artinya mesti ada ikhtiar, ada kerja, ada usaha apa yang dilakukan. Seorang santri kalau pengen dapat ilmu, ia belajar. Ya, bersungguh-sungguh belajar, mulai dari membaca, kemudian menghafal, memahami, mengulang-ulang apa yang telah dipelajari, dan tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan ilmunya. Ya, maka saudara, saatnya kalian berjuang sungguh-sungguh belajar, insya Allah Allah akan berikan pemahaman. Gak ada ilmu yang didapat tanpa belajar. Berjuanglah, berusahalah anak-anakku. Adapun nanti Allah berikan kontrol, Allah berikan ilmu, ya, ilmu yang kadang-kadang dimudahkan oleh Allah atau kita diberi pemahaman oleh Allah, itu rahasia Allah buat kita. Silakan, itu kita minta kepada Allah. Tapi orang yang mau punya ilmu dia mesti belajar. Tapi ada cerita, kawan kami ini sekarang sudah lulus S3. S3 itu bukan SD, SMP, SMA, ya. S3, doktor, ya. Beliau waktu mondok lulus, maaf bukan dari keluarga berlebih, beliau ya tak punya banyak sanggup. Akhirnya apa? Selain belajar, wajib berkhidmat di rumah Pak Kiai. Tugasnya apa? Bersih-bersih rumah Kiai, ya. Ya, kalau Anda tahu melayani tamu, pokoknya apa yang diminta oleh Pak Kiai, beliau lakukan. Kadang-kadang belajar di kelas pun tidak sama dengan yang lain, sangat terbatas. Anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Dia masih tetap sungguh-sungguh belajar, walaupun kadang waktu belajar foto. Kemudian apa? Dia terus belajar, subhanallah. Sekarang sudah lulus S3. Kemudian sudah punya pondok pesantren. Kemudian hampir setiap bulan bisa berangkat umroh. Setiap tahun berangkat haji. Punya rumah, punya kendaraan. Allah mudahkan urusan-urusan. Berarti apa? Ada hal yang penting. Belajar dan berkhidmat. At-ta'allum wal khidmat.
nailul ilmi bitta'allum wal nailul barakah bil khidmah. Boleh jadi mendapatkan keberkahan itu adalah dengan apa? Berkhidmat. Berkhidmat dengan pondok, berkhidmat dengan para guru, para kiai, kemudian apa lagi? Tapi juga tidak meninggalkan ilmu, belajar. Ya, nailul ilmi ta'allum wal nailul barakah bil khidmah. Ikuti, nailul ilmi ta'allum wal nailul barakah bil khidmah. Nailul ilmi ta'allum wal nailul barakah bil khidmah. Kalau kalian jaga terhati 3 sekarang: berdoa, belajar, berkhidmat. Apa lagi? Berdoa, belajar, berkhidmat. Jangan tinggalkan berdoa, jangan tinggalkan belajar, jangan tinggalkan berkhidmat. Insyaallah bertakwa kalian semuanya. Insyaallah sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalau dapat begitu semuanya Allah berkahi. Kita baca surat Fatihah buat Rabbil alamin al-maghfirlah fi haji Muhammad al-Ilham. Semua para pewakilan muhsinin, muttaqin, mutasaddiqin buat pondok ini, buat majlis dzikra yang kita cintai, untuk semua para guru, ashabi dan saudara, juga buat semua para santri, wali santri, masyarakat sekitar pondok ini, dan Allah turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, ala hati niat, wa ala kulli niyatin salihah. Nah, buat para guru atau para santri yang mau mengamalkan baca doa itu boleh. Allahumma akhir mali wa waladi wa barik li fima aqwaitana. Buat aku baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhir mali wa waladi wa barik li fima Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Nailul ilmi bitta'allum wa nailul barakah bil khidmah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.